Kontrak Cinta 1 Tahun Part 10. Ketahuan. Hari ini usia pernikahan Revan dan Ratu genap 6 bulan. Sudah seminggu juga lamanya Ratu menyembunyikan kehamilannya dari sang suami. Ia masih ragu untuk memberitahukan kebenaran kepada laki-laki itu. Semenjak ia mual-mual dan tubuhnya terasa lemas, ia tidak mengikuti mata kuliah di kampus. Kehamilannya membuat dirinya mudah kelelahan. Sementara Revan selalu memaksa agar dokter memeriksa kesehatan Ratu. Tetapi istrinya itu sengaja menolak. Revan juga akhir-akhir ini merasa aneh melihat perubahan Ratu yang lebih sering berbaring dan tidak bersemangat. Namun, wanita itu selalu mengaku baik-baik saja jika Revan bertanya tentang kondisinya. Ratu tetap menyembunyikan kehamilannya dari suaminya tersebut. Pagi ini, seperti biasa dan sudah menjadi rutinitas Ratu untuk selalu menemani Revan menikmati sarapan di meja makan sebelum berangkat ke kantor. Sudah seminggu lamanya, Ratu hanya menikmati secangkir teh sebagai menu sarapan. Perutnya tidak mampu menerima makanan semenjak positif hamil. Aku perhatiin dalam seminggu ini, kamu sarapan hanya minum teh, tidak seperti biasanya. Revan menyadari kebiasaan Ratu. Iya mas, perutku lagi susah diajak kompromi. Wanita itu beralasan. Kamu juga semakin pucat sekarang. Kenapa nggak mau cek ke dokter? Aku sehat-sehat aja mas. Mungkin kemarin-kemarin kecapean ngerjain tugas kampus. Ratu tetap berusaha memberikan alasan kepada Revan. Udah seminggu kamu gak ngampus. Coba dokter memeriksa keadaanmu. Jadi tahu apa penyebab mual yang kamu rasakan. Apa kamu gak merasa capek dengan kondisi seperti ini? Ratu makin bingung dengan pertanyaan Revan. Aku gak apa-apa mas. Santai aja. Sekarang kamu berangkat aja ke kantor. Sarapannya juga udah kelar. Wanita itu berusaha mengalihkan pembicaraan. Ya udah, aku berangkat ya. Kalau ada apa-apa, langsung telepon. Revan meraih tasnya yang telah dipersiapkan di kursi meja makan. Sebelum berangkat, Ratu mencium punggung tangan Revan. Sekarang, laki-laki tersebut tidak keberatan jika sang istri melakukan hal itu. Hatinya makin terbuka untuk menerima Ratu sebagai pendamping hidupnya. Saat Revan melangkah dan akan meninggalkan meja makan, perut Ratu tiba-tiba sakit. Ia tidak mengerti dengan keadaannya semenjak positif hamil. Rasa nyeri dan kram sering ia rasakan. Kehamilannya juga membuat tubuhnya makin lemah dan mudah lelah karena tidak dapat menikmati makanan. Ratu merintih. Kamu kenapa? Revan menghentikan langkahnya lalu menaruh tas kerjanya di meja makan. Perutku sakit mas. Ratu memegang perutnya. Revan langsung membantu Ratu untuk berdiri lalu memapahnya menuju ruang TV. Ia merebahkan tubuhnya ke sofa dan mencoba mengelus perutnya. Saat Revan memegang perut Ratu, rasa sakit itu tiba-tiba hilang. Masih sakit? Tanya Revan. Tangannya masih mengusap perut Ratu. Alhamdulillah udah enakan mas. Sekarang kamu berangkat ke kantor. Aku baik-baik aja. Beneran gak apa-apa nih aku tinggal? Atau aku minta izin ke papi gak ngantor hari ini untuk menemani kamu? Jangan mas, aku gak apa-apa. Udah enakan. Kamu ke kantor ya sekarang. Nanti aku telepon mama deh supaya datang ke sini. Ratu meyakinkan Revan. Ia sangat bahagia melihat perhatiannya. Oke, kalau kamu maunya seperti itu, aku berangkat dulu ya. Revan melepaskan tangannya dari perut Ratu, lalu mendaratkan ciuman di dahinya. Ia meraih tas kerjanya dari meja makan, kemudian berjalan keluar. Ratu sangat terharu dengan sikap yang Revan tunjukkan.
Namun, ia masih bingung dan tidak habis pikir. Sebab setelah Revan memegang dan mengusap perutnya, sakit yang ia rasakan hilang seketika. Ia sekarang yakin kalau anaknya ingin merasakan sentuhan sang ayah. Ia segera menghubungi ibunya agar segera datang menghampirinya. Ia sangat merindukan wanita yang telah melahirkannya itu. 6 bulan lamanya mereka tidak bertemu. "Assalamualaikum sayang," terdengar suara Bu Bella, Ibu Ratu, dari seberang telepon. "Waalaikumsalam, Mah," Ratu membalas salam ibunya. "Suara kamu kok lemah? Kamu kenapa?" Bu Bella sedikit panik. "Ratu gak enak badan, Mah. Udah seminggu gak ngampus." Ratu mengadu kepada Bu Bella dengan suara manjanya. "Kamu sakit, sayang?" Bu Bella makin panik. "Iya, Mah. Mama kesini ya sekarang. Ratu kangen." "Ya udah, Mama siap-siap nih. Tidak sampai 1 jam, Mama pasti udah sampai di sana. Mama juga rindu kamu." "Mama tutup teleponnya ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Mah." Ratu mengakhiri pembicaraan lalu menutup telepon. Ia sangat bahagia karena hari ini akan bertemu dengan wanita yang sangat ia sayangi. Sudah lama ia tidak memeluk ibunya karena harus tinggal bersama suami yang sangat ia cintai. "Kamu sakit apa, sayang? Kenapa muka kamu pucat banget? Kamu gak ke dokter?" Pertanyaan Bu Bella bertubi-tubi setelah bertemu anaknya. "Ratu merasa lemas aja kok, Mah." Ratu menjatuhkan bobot kepalanya ke paha ibunya. "Revan gak ngajak kamu ke dokter?" tanya Bu Bella ingin tahu. "Ratu gak mau, Mah, karena memang merasa baik-baik aja." "Kamu bilang sudah seminggu merasa lemas seperti ini. Kenapa baru kasih tahu Mama?" Ratu minta maaf. Ratu mencium punggung tangan ibunya itu. "Apa yang kamu rasakan, sayang?" "Lemas dan mual, Mah." Tiba-tiba, Ratu kembali merasakan mual. Ia pun memilih duduk dan menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa. Bu Bella bergegas mencari minyak angin di laci lemari TV. Namun, saat tangannya meraih benda yang ia cari, tatapan wanita parubaya itu berhenti pada map kuning di sampingnya, lalu membuka isinya. Ratu tidak menyadari apa yang sedang Bu Bella lihat saat ini. Ia lupa kalau surat perjanjian yang telah ia tanda tangani 6 bulan yang lalu kini berada di tangan ibunya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa maksud semua ini? Ratu terkejut mendengar suara keras ibunya. "Apa, Mah?" Ratu melotot melihat benda di tangan Bu Bella. "Coba jelasin ke Mama. Apa ini?" Ia menghampiri Ratu sambil menyodorkan kertas yang ada di tangannya. "Tenang dulu, Mah. Nanti Ratu jelasin semuanya." Ratu berusaha menenangkan ibunya. "Mama tidak pernah menyangka kalau suami kamu menganggap pernikahan hanya sebagai permainan semata. Kalau memang dia tidak bersedia menikah denganmu, kenapa dia tidak ngomong dari awal? Tapi Mas Revan sekarang sudah berubah, Mah. Mama gak mau tahu. Pokoknya sekarang kamu ikut Mama pulang. Mama gak terima dengan perlakuannya seperti ini." Bu Bella membantu Ratu untuk berdiri, lalu memapahnya berjalan menuju mobil. Sekarang, ibu dan anak itu sudah berada dalam mobil. Bu Bella merasa bersalah atas apa yang terjadi terhadap putrinya. Ia sangat sedih mengetahui kehidupan anak yang ia sayangi. Ia merasa kalau kejadian ini merupakan pukulan berat baginya. "Maafin Mama, sayang, karena telah membuat hidup kamu tersiksa dan menderita seperti ini," ucap Bu Bella setelah mobil melaju. "Ratu gak pernah merasa tersiksa dan menderita kok, Mah. Ratu sangat mencintai Mas Revan." Ratu tidak sanggup lagi untuk menahan bening kristal dari pelupuk matanya agar tidak jatuh. Laki-laki seperti itu tidak pantas dicintai. Mama akan meminta pertanggungjawaban pada orang tuanya
atas perbuatan anak mereka. Mama sudah ada bukti. Bu Bella menunjukkan map kuning yang berisi surat perjanjian yang telah disepakati Revan dan Ratu. Bu Bella tidak pernah menyangka kalau putri yang sangat ia sayangi telah mendapatkan perlakuan yang sulit diterima akal. Revan dengan tega mempermainkan hati seorang istri yang sangat mencintainya. Bu Bella sangat terharu melihat pengorbanan anak tersayangnya. Sekarang, Ratu harus mengikuti kemauan sang ibu untuk meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suaminya. Bu Bella telah memaksa Ratu pergi dari istana cinta yang sangat ia dambakan selama ini. Ia tidak dapat menolak keputusan wanita parubaya itu sekarang. Sementara itu, Revan sengaja meminta kepada ayahnya agar pulang lebih awal dari kantor karena masih memikirkan kondisi Ratu tadi pagi. Ia tidak fokus melakukan pekerjaan, sebab yang ada dalam pikirannya hanya istrinya. Sebelum istirahat makan siang, ia segera bergegas agar segera tiba di rumah. Setelah sampai di istana cinta miliknya dan Ratu, ia tidak mendapati istrinya itu di ruang TV. Ia mencoba mencari ke kamar, tetapi tetap tidak menemukan wanita yang ia pikirkan itu. Tanpa pikir panjang, ia segera mengambil ponsel lalu menghubunginya. "Assalamualaikum, Mas," terdengar suara lembut Ratu. "Waalaikumsalam." Revan membalas salam. "Kamu di mana?" tanya laki-laki itu ingin tahu keberadaan istrinya. Bu Bella langsung menghentikan mobil, lalu meraih ponsel itu dari tangan Ratu. Ia tidak sabar ingin segera melampiaskan kekesalannya kepada sang menantu yang tidak menghargai pernikahan. Ia tidak terima dengan perlakuan Revan terhadap Ratu. "Ratu sekarang bersama Mama. Tidak ada gunanya lagi dia tinggal denganmu." Bu Bella dengan tegas mengeluarkan kalimat itu. "Maksudnya apa, Mah?" Revan terkejut mendengar suara ibu mertuanya. "Bukankah ini yang kamu inginkan? Ingin secepatnya berpisah dengan Ratu? Kok Mama ngomongnya seperti itu? Kamu lupa dengan surat perjanjian yang kamu berikan pada putri Mama? Itu bukan seperti yang Mama pikirkan. Ini semua salah paham." Revan tiba-tiba menunjukkan reaksi di luar dugaan. "Sudah cukup, Van. Mama tidak mau lagi mendengar alasan dan omong kosongmu." Bu Bella langsung mengakhiri pembicaraan, lalu mematikan telepon. Revan sangat bingung menghadapi situasi yang ia rasakan saat ini. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Saat dirinya mulai membuka hati untuk wanita yang telah resmi menjadi istrinya, kenyataan pahit yang ia dapatkan dari sang ibu mertua. Bagaimana hubungan Revan dan Ratu ke depannya?